Selamat pagi, Ramon, selaku dosen seminar Thomas Aquinas dan juga teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dan juga pemahaman saya mengenai Summa Theologiae Prima Secundae Quaestio 91 artikel 1 sampai dengan 2, di mana hal ini akan membahas tentang hukum abadi dan hukum kodrat. Seperti itu. Sebelum masuk dalam pembahasan kali ini, saya akan membukanya dengan berbagai macam pendapat saya. Pertama, hukum merupakan hal yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Bahkan hukum menjadi instrumen yang cukup tepat bagi kehidupan masyarakat, khususnya untuk mengatur gerak hidup masyarakat. Tentu dalam pembuatan sebuah hukum diperlukan sebuah pemahaman dan kebutuhan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana dampaknya pada penerapan hukum tersebut seperti itu. Nah, kemudian akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana hukum ini dibuat, bagaimana caranya, bahkan cara menjalankan hukum itu seperti apa. Khususnya dalam hal ini bagaimana hukum itu terbentuk. Nah, saya pribadi melihat bahwa Thomas Aquinas memiliki penjelasan yang cukup mumpuni tentang terciptanya sebuah hukum dan bagaimana hal itu dapat diwujudkan. Presentasi hari ini akan menjelaskan hukum abadi dan hukum kodrat yang ada dalam Summa Theologiae Prima Secundae Quaestio 91 artikel 1 sampai 2. Seperti itu. Untuk mengawalinya, artikel ini memiliki judul atau temanya adalah apakah ada hukum abadi? Seperti itu. Dalam hal ini Thomas menjelaskan bahwa hukum abadi ini memiliki tataran yang cukup tinggi. Dalam penjelasan mengenai hukum sendiri, Thomas Aquinas dalam Quaestio 91 ini ada 6 tahap hukum seperti itu. Tetapi dalam tahap pertama Thomas Aquinas menjelaskan hukum abadi, dan di mana saya bingung membacanya dan juga memahaminya karena korpusnya sangat sedikit sekali dan tidak seperti yang lainnya yang cukup panjang dan cukup rinci seperti itu. Tapi saya akan mencobanya menjelaskan kepada teman-teman. Ya, artikel pertama ini akan menjelaskan eksistensi hukum abadi, di mana Thomas hendak menjawab keberatan yang menyangkal keberadaan hukum abadi. Seperti itu. Saya menarik sebuah kata-kata itu. Sejauh hukum telah ditetapkan oleh yang mengatur segala sesuatu yang telah ditetapkan olehnya. Jadi hukum ini ya cukup sudah ada dan telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau ngomong ini kutipan yang cukup menarik. Jadi ya sudah ditetapkan dari awal bahwa hukum ini akan berjalan terus. Dan sebelum memasuki itu, kalau kita tak runut kembali bahwa dalam Summa Theologiae sendiri terdapat kita tahu bahwa terdiri beberapa bagian. Pertama objection, set contra, corpus, lalu ad respondeat objection, seperti itu. Dan hal yang cukup menarik adalah untuk memasuki korpus penjelasan inti dari Summa Theologiae ini mengenai hukum abadi, Thomas mengutip pernyataan dari Santo Agustinus yang mau mengatakan hukum merupakan akal budi yang tertinggi dan tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah dan bersifat kekal. Jadi hukum merupakan akal budi tertinggi yang bersifat tidak dapat diubah dan kekal. Kita tahu ya, kalau yang maha tinggi dan apa, kalau di dalam pemahaman Agustinian ya pasti Allah sendiri seperti itu. Dan menjelaskan hukum abadi ini, Thomas melihat bahwa ini merupakan perintah akal budi praktis. Merupakan akal budi praktis yang berasal dari penguasa yang memimpin sebuah komunitas yang sempurna. Dalam hal ini Thomas melakukan penelusuran yang mendalam dan menemukan bahwa Tuhanlah yang memerintah dan memberikan hukum. Nah, kok
kok bisa sampai di Tuhan? Karena dalam pandangan Thomas Aquinas sendiri, Tuhan dipandang sebagai ratione divina, yang memerintahkan segala alam dengan penyelenggaraan ilahi. Maka dampak dari penyelenggaraan ilahi adalah semua hal yang ada dalam dunia akan memiliki satu pemimpin tunggal, pastinya yakni Tuhan sendiri. Dia merupakan hakim dan penggerak hukum dalam dunia, pergerakan hukum dalam dunia, sehingga segala sesuatu tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hal ini akan sangat nampak dalam pergantian hari, musim, hingga keteraturan alam semesta. Ya, jadi ya cukup menjelaskan hukum abadi yang dimiliki oleh Tuhan ini sebagai hal yang utama, karena dia sebagai ratione divina yang menjadi penggerak dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti itu. Ya, sebagai hukum yang berasal dari ratione divina atau pemikiran ilahi, dia bukan sebagai subjek yang berdinamika dalam waktu. Seperti itu. Sehingga hal ini menjadi alasan yang cukup mendasar mengapa adanya hukum abadi yang bersifat kekal. Ya, jadi hukum abadi ini bersifat kekal karena ya dia tidak subjek yang memikirkannya, tidak berdinamika di dalam waktu. Jika pemikiran ilahi ini berada dalam dan berdinamika dengan waktu, ya konsekuensi yang terjadi adalah hukum ini akan menjadi hancur dan menghilang. Mengapa demikian? Sebentar, saya akan bacakan versi terjemahannya. Dan karena konsepsi akal hukum abadi ilahi atau akal pemikiran ilahi tentang segala sesuatu tidak tunduk pada waktu, tetapi kekal menurut Amsal bab 8 ayat 23, maka hukum semacam ini harus kekal. Saya tidak tahu, kurang menelusuri bacaannya seperti apa, tapi paling tidak dalam Sumat sendiri dikatakan pemikiran ilahi ini tidak tunduk pada waktu, dia tetapi kekal gitu. Dan ide tentang pemerintahan segala sesuatu di dalam Allah sebagai penguasa alam semesta, seperti itu. Jadi dia sebagai hukum yang kekal dan tidak akan berubah. Ya, ini hukum abadi tadi dikutip dalam Summa yang dikatakan bahwa mengenai hukum apa? Tadi ini di sini dikatakan hukum merupakan akal budi tertinggi, tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah dan kekal, sehingga Tuhan dipandang sebagai ratione divina yang memerintahkan semesta alam dengan penyelenggaraan ilahi. Sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ya ini tadi sudah saya jelaskan, ya cukup bahwa tidak berdinamika dengan waktu, dia ada di luar waktu. Jadi saya bayangkan garis ini adalah waktu dan Allah itu ada di luarnya. Namun dia memberikan hukum abadi ini bagi yang berjalan di dalam waktu itu. Uniknya Allah ya seperti itu. Dia tidak berdinamika menjadi subjek di dalam waktu, tetapi dia ada di luar waktu dan tidak tunduk di dalam waktu, namun dia memberikan efek kepada mereka yang berada di dalam waktu. Ya, mengapa demikian? Terus ada maaf, ya ini belum selesai. Nah, lalu muncullah mengapa Tuhan dipandang sebagai hal yang cukup penting. Nah, hal yang cukup mendasar bagi Thomas dan Agustinus ini ya memandang Tuhan sebagai necessary being, sehingga Tuhan merupakan pencipta yang memiliki ideal yang harus ada dalam pikirannya. Tuhan ditafsirkan sebagai causa exemplaris, di mana aktivitasnya sebagai pencipta dan sebagai hukum yang hadir melalui aktivitasnya dalam penyelenggaraan ilahi. Ya itu tadi, dia tidak tunduk dalam waktu, tetapi bagaimana dia memberikan selalu hadir, hukumnya selalu hadir dalam
uh, melalui aktivitasnya dalam penyelenggaraan ilahi di seluruh ciptaan manusia. Nah, promulgasi hukum abadi ini adalah objection yang kedua, dan dalam ad respondeor objection segundo yang kedua ini, Thomas melihat ya promulgasi hukum abadi dapat ditemukan dalam dua cara, yakni melalui sabda ilahi dan buku kehidupan seperti itu. Kalau saya bacakan terjemahannya adalah promulgasi dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan dengan kedua cara itulah hukum yang kekal diumumkan, karena hal ini akan ditemukan dalam sabda ilahi maupun tulisan kitab kehidupan adalah kekal. Tetapi promulgasi itu tidak mungkin berasal dari kekalan dari pihak makhluk yang mendengar atau membaca. Jadi ya, ini ya berasal dari Tuhan sendiri promulgasinya melalui sabda dan juga buku kehidupan. Nah, ya ini saya masih belum mudeng bagaimana buku kehidupan ini seperti apa, dan ini bisa jadi diskusi kita bersama dengan Romo Ramon. Nah, ini apa buku kehidupan ini apa? Nah, apakah ini yang akan dituliskan mana ya? Wahyu itu mungkin, nah, atau ya sabda ilahi yang kita tahu bahwa kitab suci seperti dan hidup seperti itu. Promulgasinya hukum abadi ada di sini. Nah, selanjutnya artikel yang kedua, Summa Theologiae Prima Secundae Ecclesiae 91 artikel 2 ini akan menjelaskan tentang hukum kodrat. Nah, hukum kodrat ini cukup menarik ya, karena pembahasan-pembahasan yang cukup mendalam bahwa manusia selalu mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Santo Thomas Aquinas sendiri menggunakan kutipan dari surat Sang Rasul. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 14. Bacanya adalah apabila bangsa-bangsa yang lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, itu menarik. Nah, ini menjadi set kontranya pertama untuk menjawab eksistensi hukum kodrat yang ada dalam objection oleh Thomas Aquinas. Nah, set kontra ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hukum kodrat yang menghantar mereka untuk memahami dan mengerti sesuatu yang baik dan jahat. Ya, konsekuensi dari surat Rasul Paulus ini ya menunjukkan kodrat manusia yang selalu mengarah kepada sesuatu hal yang baik gitu ya. Sehingga sedari lahir manusia memiliki hukum kodrat yang mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang baik. Selanjutnya, apakah hukum kodrat? Apakah hukum kodrat bukan berdiri sendiri atau berdiri sendiri tanpa ada pihak yang lain gitu? Tentunya hukum kodrat ini tidak berdiri sendiri. Nah, namun sebelumnya adalah mengapa demikian? Karena dalam artikel ini bahwa hukum merupakan sebuah aturan dan ukuran. Namun dalam sisi penyelenggaraan ilahi, hukum akan mengukur dan memerintahkan ciptaannya. Saya berikan, saya kutipkan, memberikan kutipan bahwa mengukur dan memerintahkan ciptaannya. Maka semua hal yang ada dalam dunia akan mengambil bagian dalam hukum abadi, termasuk hukum kodrat ini. Sehingga hukum kodrat adalah terang bagi manusia untuk melakukan discernment dalam melihat hal yang baik atau yang jahat. Jahatnya sebuah tindakan. Sehingga hukum kodrat merupakan partisipasi dari hukum abadi. Hukum ini akan berbicara mengenai sinderesis atau tindakan manusia yang sejalan dengan kodrat yang baik. Ya, begitu. Apa namanya? Mengapa saya katakan sinderesis? Nah, secara eksplisit, bukan eksplisit ya, kadang Romo Simplicius Sandur ini dia nulis bahwa Thomas Aquinas ini nggak ngomong tentang sinderesis, tetapi ada sisi sinderesis di dalam artikel kedua ini. Dan saya ya melihat bahwa ini ya ini bagian dari sinderesis saja lah gitu. Mungkin
kesesatan ini bisa dibenarkan oleh teman-teman dan juga oleh Romo Rawon sendiri sebagai dosen kampus. Nah, sinderesis ini cukup kuat muatannya karena berkaitan dalam dorongan manusia menuju hal yang baik dan menjauhi yang jahat. Nah, ini kan seperti tokoh Yunani kuno yang menjadi dasarnya filsafatnya Thomas Aquinas, Aristoteles, sinderesis, inclination to good. Nah, sinderesis merupakan kesadaran yang ada dalam diri manusia, di mana seringkali disebut sebagai habitus. Nah, sinderesis ini harus terus hidup jika manusia menumbuhkannya tiap hari. Seperti itu. Nah, sehingga manusia didorong secara natural untuk melakukan hal yang baik dan tepat. Maka sinderesis dalam hukum kodrat ini merupakan sebuah habit, namun hal ini mengandaikan sebuah partisipasi. Dimensi partisipasi ini hanya ditemukan dalam manusia, sehingga tidak dapat ditemukan dalam hewan. Nah, ini objection yang ketiga, karena objection yang ketiga itu mengatakan bahwa ya manusia itu bebas, bisa bergerak kanan kiri dan sebagainya. Nah, adanya sinderesis ini yang akhirnya menjadikan manusia berbeda dengan hewan itu. Kita tahu bahwa manusia memiliki akal budi, beda dengan estimativa hewan yang langsung ada pergerakan langsung lari atau bagaimana, tapi manusia dengan akal budinya akan melakukan hal yang baik sesuai dengan partisipasi yang dia buat dan dia lakukan. Seperti itu. Ya, ya kalau saya agak ragu, tapi dalam sinderesis ini ya saya menambahkan dari buku ini, posisi Thomas sangat sulit untuk kita pahami. Pada satu sisi, dia menyamakan sinderesis dengan prinsip hukum kodrat. Di sisi lain, sinderesis tidak sama dengan hukum kodrat. Yang jelas bahwa hukum kodrat tidak dapat disamakan dengan habitus. Misalnya melangkahkan kaki dan bla bla bla. Bukan habitus yang begitu saja, bukan habit yang berjalan begitu saja, tapi karena ada di habit ini didukung oleh akal budi yang mengarahkan dan mengandaikan suatu partisipasi. Seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan mengenai WSIO 91, artikel 1 dan 2. Mari kita buka diskusi dan tanya jawab untuk saling memperkaya satu sama lain. Terima kasih, berkah.